Baik, kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu ad-darsu tsalisa asyar. Pelajaran ke-13. Pada pelajaran yang ke-13 ini, perhatikan di situ tertulis sebuah tabel, ya, dan padanya terdapat bentuk perubahan daripada fiil. Ya, jadi di sini pada pelajaran yang ke-13 kita akan belajar kembali mengenai perubahan fiil pada fiil mudhari'. Jadi bagaimana apabila ada sebuah isim yang mendahului fiil mudhari' jika jumlahnya itu berbeda-beda dan juga jenisnya berbeda. Ya, kalau bicara jenis berarti mudzakkar atau muannas. Kemudian juga, dan bagaimana apakah termasuk kategori orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Ya, di sini kita akan membahas itu. Baik, untuk kelompok yang pertama adalah kelompok yang al-mufradu, yang tunggal. Ya, di sini sebagai contoh fiilnya adalah fiil yadhab. Ya, yadhabu, yang artinya sedang pergi atau akan pergi. Ya, ini bisa dikiaskan, ya, dianalogikan dengan fiil-fiil yang lain. Di sini kebetulan contohnya dengan kata yadhabu. Baik, apabila ada sebuah isim, ya, kemudian jumlahnya 1, kemudian dia jenisnya adalah mudzakkar dan termasuk yang kita bicarakan atau ghaib, ya, maka fiilnya dengan yadhabu. Jelas, ya? Hamidun yadhabu. 1. Kemudian di sini juga apabila kita ganti domir, ya, misalkan huwa, maka menjadi huwa yadhabu. Ya, ini telah berlalu juga insyaallah. Tapi tidak masalah, kita ulangi agar lebih paham. Kemudian jenis yang kedua, bagaimana apabila isimnya itu berupa isim yang mu'anas, ya, jumlahnya 1, kemudian juga orang yang kita bicarakan atau orang ketiga. Misalkan di situ Aminah, ya, maka di situ Aminatu tadhabu. Jadi huruf mudhari'ah, ya, yang awalnya ya tadi, ya, pada kata Hamidun yadhabu diubah menjadi ta. Ya, jadi untuk huruf mudhari'ahnya yang mengawali fiil tersebut diubah menjadi huruf ta yang tadinya ya. Jelas, ya? Ini juga sama dengan hiya. Ya, apabila kita ganti domir, hiya tadhabu. Jelas, ya? Kemudian yang berikutnya adalah domir anta. Ya. Jadi bagaimana kalau ada kata sebelum fiil dan kata tersebut adalah masuk kategori laki-laki, tunggal, dan orang yang kita ajak bicara. Ya, yaitu anta. Ya, ini mirip dengan hiya. Mirip sekali. Bedanya berarti untuk membedakan yaitu konteks kalimatnya atau konteks pembicaraannya. Ya, anta tadhabu. Ya, sama, ya, tadi hiya tadhabu atau Aminatu tadhabu. Sama. Jelas, ya? Untuk membedakannya yaitu bagaimana bentuk perkataan itu atau kalimatnya. Selalu mudah. Kemudian jenis yang ketiga adalah bagaimana apabila sebelum fiil tersebut adalah domir anti. Ya, jadi jenisnya perempuan, jumlahnya 1, kemudian masuk kategori orang yang kita ajak bicara. Ya, maka untuk fiilnya yaitu tadhabina. Ya, ada tambahan ya dan nun di akhirnya. Ya, anti tadhabina. Misalkan taktubu berarti anti taktubina. Belajar anti tadrusina. Ya, jadi ada tambahan ya dan nun dan huruf mudhari'ah yang mengawali fiil tersebut dengan ta.
Jelas ya? Kemudian yang jenis berikutnya yaitu jika sebelum fi'il itu adalah domir ana. Bagaimana? Ya, di sini cukup ditambahkan dengan hamzah ya pada fi'il tersebut. Ana adhabu. Ana aktubu. Ana adrusu. Ya. Ana adribu. Ana asma'u. Ya. Ana ajlisu. Ana as'alu. Ana akra'u. Jelas ya? Kemudian sekarang untuk kelompok yang kedua, yang jamak ya atau al-jam'u. Ya, bagaimana jika sebelum fiilnya itu adalah jumlahnya 3 misalkan. Berarti sudah masuk kategori jamak. 3, 4, 5 sampai dengan ke atas. Ya. Contoh di sini yaitu untuk yang pertama adalah yang mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar. Jumlahnya 3 atau lebih, kemudian dia masuk kategori laki-laki, ya, dan juga termasuk kategori orang yang kita bicarakan. Ya, maka untuk fiilnya yaitu kita baca lengkap Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhabuna. Ya, jadi ada tambahan wawu dan nun. Ya, perbedaannya itu. Ada tambahan wawu dan nun. Kalau satu orang tadi Hamidun yadhabu. Ya, tapi kalau Hamidun wa Aliyun wa Hashimun jadi yadhabuna, ada tambahan wawu dan nun. Wawu di situ adalah fa'ilnya. Ya, wawu di situ adalah fa'ilnya yang kembali ke 3 orang tadi. Nunnya adalah alamat rofaknya. Ya, ciri rofaknya. Nanti kita insya Allah belajar, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, jelas ya untuk perubahannya di sini. Begitu juga ketika misalkan kita ganti at-tullabu yadhabuna. Ya, para siswa itu pergi. Dan misalkan ganti al-mudarisuna yadhabuna. Ya, seperti itu. Jadi tidak harus nama orang. Baik, yang penting sebelumnya adalah sebuah isim jamak untuk mudzakkar dan orang yang kita bicarakan. Begitu. Ya, kemudian jenis yang kedua, lalu bagaimana kalau jamak itu jamak muannas? Ya. Jadi masuk kategori perempuan dan jumlahnya 3 lebih. Ya, contohnya di sini kalau Aminatu tadhabu. Ya, lalu bagaimana kalau Aminatu wa Maryamu wa Zainabu? Ya, maka di sini menjadi yadhabna. Ya, ada tambahan nun niswah di akhirnya ya. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhabna. Lalu diganti misalkan fiil yang lain menulis, maka menjadi Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yaktubna. Ya. Misalkan belajar berarti Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadrusna. Ya, jelas ya di sini. Baik. Ini juga sama apabila nama-nama orang ini diganti ya dengan isim yang menunjukkan jamak. Misalkan at-talibatu yadhabna. Ya. Para siswi itu pergi atau akan pergi. Baik. Kemudian jamak berikutnya apabila domir antum, bagaimana? Ya, untuk fiilnya. Maka untuk fiilnya adalah perhatikan antum tadhabuna. Ya, mirip ya dengan jamak tadi yang gaib. Perbedaannya adalah huruf mudharaahnya. Yang tadinya ya diubah menjadi ta. Ya, tadhabuna. Ya. Kalau satu orang anta tadhabu. Kalau antum kalian tadhabuna. Jadi ada tambahan wawu dan nun. Ya. Jelas ya? Kemudian bagaimana kalau antuna? Ya, maka di sini ya ini juga mirip ya dengan tadi yang Aminah wa Maryam wa Zainab. Perbedaannya adalah huruf mudharaahnya diubah menjadi ta. Ya. Antunna tadhabna. Ya, antunna tadhabna. Antunna taktubna. Antunna tadrusna. Ya, perbedaannya pada huruf mudharaahnya yang diubah. Ya, kemudian nahnu, kami atau kita. Ya, di sini juga perubahannya pada huruf mudharaahnya menjadi nun. Ya, menjadi misalkan di sini contohnya
nahnu nadhabu. Ya, nahnu nadhabu. Nahnu naktubu. Nahnu nadrusu. Nahnu najlisu. Ya, tinggal dikiaskan ke fiil-fiil yang lain. Jelas ya? Silakan untuk diperhatikan dengan baik dan dihafalkan. Ya, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah terkait dengan perubahan fiil ini. Ya. Kita langsung masuk saja ke tamarin, latihan-latihannya. Baik, untuk soal latihan yang pertama, di sini perintahnya adalah akmilil jumalal atiyah. Sempurnakanlah atau lengkapilah kalimat-kalimat berikut biwad'il fi'li, dengan meletakkan kata kerja dhahaba, ya, pergi atau telah pergi, fil mudhari'i, ya, pada bentuk mudhari'nya, ba'da isnadihi ila dhamiril munasib, setelah disandarkan ke dhamir yang sesuai. Ya, jadi kita ubah fi'il dhahaba menjadi fi'il mudhari'. Akan tetapi untuk fi'il mudhari'nya kita sesuaikan dengan dhamir yang sesuai. Ya, sebagaimana tadi, ya, yang Anda jelaskan pada tabel, ya, pada pelajaran ke-13. Ya, di sini jadi harus disesuaikan konteks kalimatnya seperti apa. Ya, contohnya misalkan nomor 1, fi ayyi sa'atin al-faraq, ya, ilal jami'ati ya Aisyah. Pada jam berapa titik-titik ke kampus wahai Aisyah? Ya, di sini ada orang yang kita ajak bicara. Dan dia perempuan, satu orang. Ya, maka kita lihat. Ya, untuk mudahnya tinggal dilihat tabel, ya. Berarti masuk kategori apa? Anti. Kamu untuk perempuan. Maka untuk fi'il mudhari' dhahabanya adalah tadhabina. Ya. Fi ayyi sa'atin tadhabina ilal jami'ati ya Aisyah? Ya, pada jam berapa atau pada pukul berapa kamu pergi ke kampus atau universitas wahai Aisyah? Ya, seperti itu. Dan contoh yang kedua misalkan at-tullabu al-faraq atau titik-titik ilal mal'abi ba'da darsi. Ya, kita lihat at-tullab bentuknya adalah jamak. Dan sebagai orang yang kita bicarakan atau orang ketiga, berarti masuk kategori, ya, yang seperti Hamidun wa Aliyun wa Hashimun. Ya, itu kan jumlahnya 3. Masuk kategori jamak dan kita juga membicarakan mereka. Ya, jadi untuk fi'il dari mudhari'nya setelah disandarkan ke dhamir yaitu dengan yadhabuna. Ya, maka at-tullabu yadhabuna ilal mal'abi ba'da darsi. Ya, para siswa pergi ke lapangan setelah pelajaran. Ya. Kemudian latihan yang ketiga, nomor yang ketiga, ana titik-titik ila suki yaumal jumu'ati faqat. Ya, perhatikan ada kata ana, berarti untuk fi'il dhahabanya setelah disandarkan dengan domir maka dengan adhabu. Ya, ana adhabu. Ana adhabu ila suki yaumal jumu'ati faqat. Aku pergi ke pasar pada hari Jumat saja. Hanya pada hari Jumat. Ya. Kemudian untuk yang keempat misalkan, ya, atau ini untuk PR insya Allah sisanya nomor 4 sampai dengan 10. Ya, baik, kita masuk ke latihan berikutnya yaitu pelajaran yang kedua. Baik, di sini untuk latihan yang kedua. Baik, kita masuk. Perintahnya adalah akmilil jumalal atiyah, ya, lengkapilah kalimat-kalimat berikut biwad'i fi'li, ya, dengan meletakkan fi'il mudhari' munasib fil faraq, yang sesuai. Ya, jadi kita suruh melengkapi kalimat-kalimat yang ada pada latihan yang kedua ini dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai pada titik-titiknya. Ya. Sehingga kita penting untuk melihat kembali apa yang telah kita pelajari dari fi'il-fi'il yang telah kita hafal. Ya. Misalkan
di sini ada hamzah istifham ya, titik-titik al-lughatal arabiyyah ya sayyidi. Ya, misalkan kita kira-kira apa? Ada kata bahasa Arab, wahai tuanku, ya. Maka kita tinggal masukkan aja kata apakah kamu pelajari. Misalkan. Maka untuk fi'il mudhari'nya yaitu atadrusul lughatal arabiyyah ya sayyidi. Apakah kamu mempelajari bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, wahai tuan? Iya. Nomor 2 misalkan ada kata nahnu. Ya, tadi karena ada yang nomor 1 dulu ya. Karena tadi ada yang diajak bicara ya, 1 orang dan laki-laki, ya maka masuknya anta. Oleh karenanya dengan fi'il mudhari' tadrusu, bukan yadrusu. Ya, tapi tadrusu karena ada yang diajak bicara dan jumlahnya adalah 1, yaitu anta. Ya. Kita masuk ke yang kedua, nahnu titik-titik kurotal qadami kulla masain. Ya, kalau ada kata kurota berarti bermain. La'iba yal'abu. Tinggal dilihat siapa yang bermain. Nahnu. Nah, berarti kata yal'abu ya-nya diganti dengan na, ya, nun. Jadi nal'abu. Nahnu nal'abu kurotal qadami kulla masain. Kami bermain sepak bola setiap sore. Ya. Ini perlu pembiasaan, ya. Kemudian yang ketiga, afi mahaji'il jami'ati titik-titik ya ikhwan. Ya, di situ lihat kira-kira apa? Apakah di asrama kampus titik-titik ya ikhwan? Biasanya apa di asrama kampus? Tinggal. Ya, tinggal adalah fi'ilnya sakana yaskunu. Tinggal dilihat di situ siapa yang diajak bicara. Ya, yang diajak bicara adalah ikhwan, berarti jumlahnya banyak. Berarti masuk kategori antum. Ya, sehingga antum dari kata yaskunu menjadi taskununa. Ya. Ya-nya diganti dengan ta, kemudian ditambahi wawu dan nun. Ya, kalau pergi tadi tadhabuna, kalau tinggal berarti taskununa. Ya, kita masukkan afi mahaji'il jami'ati taskununa ya ikhwanu. Apakah di asrama kampus kalian tinggal, wahai saudara atau saudara-saudara? Ya. Silakan untuk nomor-nomor berikutnya untuk latihan. Ya, kita masuk ke latihan yang ketiga. Perintahnya adalah sahihil jumal al-atiyah. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini kaitannya masih dengan perubahan fiil, ya, terkhusus pada fiil mudhari'. Ya, jadi perhatikan pada tabel tadi agar lebih mudah untuk menjawabnya. Baik, kita coba jawab bersama sampai dengan 5 nomor. Di situ untuk ar-rukmul awal nomor yang pertama ya Maryam. Ya, sudah jelas ya. Jika ada kata ya Maryamu berarti ada yang orang yang kita ajak bicara dan perempuan. 1 tentunya. Berarti anti. At-ta'rifu raqmal hatifil mudirah. Ya, di sini salah. Kenapa dengan at-ta'rif? Ta'rif kan untuk anta. Ya, tadi kalau untuk anti ditambahkan ya dan nun di akhirnya. Maka menjadi ya Maryamu at-ta'rifina raqma hatifil mudirah. Ya, wahai Maryam, apakah kamu tahu nomor HP-nya Bapak Ibu kepala sekolah? Ya. Dan yang kedua, yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Ya. Perhatikan di situ at-tulab jamak. Kemudian fiil sebelumnya dengan tambahan wawu dan nun. Sekilas betul, tapi ini salah. Kenapa? Kaidahnya ya apabila fiilnya dulu yang ditulis, maka bentuknya harus dengan mufrad, ya, mufrad. Kemudian di situ at-tulab karena jamak, ya, di sini harus tetap mufrad untuk fiilnya. Dan mufrad di sini yaitu untuk yang huwa. Ya, berarti dihilangkan wawu dan nunnya. Jadi yadkhulu saja. Ya, kalau dhahaba yadhabu berarti yadhabu saja.
nggak boleh yadhabuna. Ya, karena fiilnya ditulis di awal. Ya, jadi kalau fiilnya di awal, ya, kalau di situ setelah fiilnya adalah jamak mudzakkar, maka dengan yang untuk huwa. Ya, jelas ya, yang untuk mufrad dan orang yang kita bicarakan dan masuk kategori laki-laki. Jadi untuk fiilnya adalah yadkhulu, waw dan nunnya dihilangkan. Maka menjadi yadkhulut tullabul fasla qabla dukhulil mudaris. Ya, para siswa masuk kelas sebelum masuknya Pak Guru. Ya, kemudian yang ketiga, at-tabibatu yakhrujuna minal mustashfa fi sa'atil wahidah. Ya, perhatikan. Di situ fiilnya yakhrujuna. Maka tidak tepat. Ya, karena yakhrujuna digunakan untuk mereka. Atau misalkan at-tulab baru dengan yakhrujuna, yaitu untuk mudzakkar yang gaib. Ya. Maka di sini harus diubah apa? Menjadi yakhrujna. Ya. At-tabibatu yakhrujna minal mustashfa fi sa'atil wahidah. Ya, para siswi keluar dari para dokter keluar dari rumah sakit pada pukul 1. Ya. Kemudian yang keempat, yajlisnat talibatul jududu fi shaffil akhir. Ya, yajlisna. Nah. Ya, perhatikan, di sini juga tidak tepat. Tadi sudah Ana jelaskan bahwasanya apabila fiilnya terletak di awal, maka bentuknya harus mufrad. Dilihat isim setelahnya. Kalau mudzakkar berarti dengan yang untuk huwa. Tapi kalau mu'annas maka yang untuk hiya. Ya. Bedanya apa? Bedanya yaitu huruf mudhara'ahnya. Ya. Perbedaannya pada huruf mudhara'ahnya. Ya. Yang mengawali fiil itu. Ya, kalau huwa kan dengan ya. Kalau hiya dengan ta. Ya, maka menjadi apa? Tajlisut talibatut. Tajlisut talibatul jududu fi shaffil akhir. Atau fi shaffil akhir. Ya. Jadi para siswi duduk, para siswi yang baru duduk di barisan yang belakang. Ya, jadi bukan yajlisnya tapi apa? Tajlisu. Ya, dengan fiil tajlisu yang digunakan untuk hiya. Ya. Karena fiilnya dulu yang ditulis. Ya, kemudian yang kelima, aina tadhabna ya ikhwan? Ya, perhatikan. Ini juga salah pada kata tadhabna. Karena kalau tadhabna adalah untuk antuna. Kalian perempuan. Ya, tapi di situ ya ikhwan adalah kalian tapi laki-laki. Ya, maka untuk fiilnya adalah aina tadhabuna ya ikhwanu? Ya, kemana kalian pergi? Atau kalian akan pergi wahai saudara-saudara? Ya, seperti itu. Ya, silakan untuk nomor 6 sampai dengan 10 bisa dicoba di tempat masing-masing agar bisa lebih memahami dengan baik. Baik, kita masuk ke latihan yang keempat.